tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro bersama Ane Aris Trianto di channel kesayangan kita yang membahas seputar dunia bajing kelapa. Oke bro, di video kali ini gua akan mengesut lebih deket lah kondisi bajing gua yang baru dilahirkan ini. Nah, yang jenis kelaminnya ini kedua-duanya ini adalah betina bro. Nah, dan buat teman-teman yang kemarin juga banyak yang nanya, bang coba dong bang dilihatin lagi dari deket. Nah, ini Ane coba dari deket, kondisinya mulus-mulus bro, kalian bisa lihat. Dan alhamdulillah juga masih terpantau terus disusuin oleh induknya. Nah, untuk sekarang induknya ini lagi turun ke bawah. Nah, dia lagi Ane kasih makan, jadi Ane taruh di bawah, makanya si induknya ini lagi fokus makan. Nah, dan Ane coba lihat untuk anaknya. Nah, kondisi anaknya alhamdulillah hidup semua bro, dan ini adalah hari ketiga atau keempat. Ini hari ketiga atau keempat bro, Ane juga kurang ingat ya, sekitar hari ketiga atau hari keempat. Kondisinya seperti ini, masih merah, walaupun belum numbuh bulu tapi dia udah ada corak-corak hitam-hitam di kepalanya. Nah, itu corak-corak hitam di kepalanya itu adalah bulu-bulu halus yang udah mulai tumbuh sebenarnya bro. Nanti semakin lama dia akan semakin menebal, jadi akan dipenuhi bulu semuanya nanti. Sekujur tubuhnya nanti akan dipenuhi bulu-bulu dan nanti akan bermotif. Nah, buat teman-teman kalau yang masih usia segini lebih baik jangan diutak-atik dulu. Diutak-atik tuh jangan dipegang-pegang, jangan diangkat. Nah, kalau cuman pengen pantau doang atau pengen dilihat aja, bisa kalian pantau aja, dilihat seperti ini boleh. Yang penting tidak mengganggu dari aktivitas si bajing. Kita main colong-colongan aja kalau mau nonton. Nah, kalau sekiranya bajingnya itu misalnya udah balik, nah kita coba ambil lagi posisinya dari jauh, karena biar nggak ngeganggu aktivitas si induknya itu. Karena kalau si induknya itu ketika dia lagi mau masuk ke kandang ada tangan kita ataupun ada benda-benda asing yang masuk ke dalam kandangnya atau mencoba buat ngutak-ngatik kandangnya dia, nanti anaknya ini bakal dipindahin lagi. Nah, yang lebih ngeri lagi kalau anaknya ini nanti bakal dibawa-bawa begitu aja tanpa ditaruh. Nah, nanti kasihan si anaknya, justru malah kegoyang-goyang atau nanti malah kepalanya bisa terbentur oleh jeruji kandang, karena kan induknya ini aktif banget bro. Nah, sedangkan bajing kelapa itu kan kalau ngebawa anaknya itu kan digigit di depan moncongnya kan, terus sambil dia bergerak ke sono ke sini takutnya kepentok kayu atau kepentok kandangnya, jadi malah rawan. Nah, makanya lebih baik kalau seandainya si induknya ini udah mulai sadar kalau kandangnya itu kita lagi pantau, lebih baik kita menjauh aja supaya si induknya ini nggak menyadari kalau tadi kita tuh berniat buat ngelihat anaknya. Karena bajing kelapa begitu bro, kalau dia tuh udah sekali dilihat anaknya ataupun kita coba ganggu ataupun kita bisa buka-buka itu, misalnya kan ini glodoknya ini misalnya ditutupin oleh kain-kain nih. Nah, kain-kainnya itu kita bongkar misalnya nih, kita bongkar buat ngeliat anaknya. Nah, itu biasanya si induknya ini akan mindahin anaknya ke tempat yang lain. Nah, yang apesnya itu pada saat mindahin itu si anaknya ini nanti akan dibawa ke sono ke sini. Nah, terlebih lagi kalau seandainya si induknya ini nggak nemuin tempat yang cocok. Nah, jadi anaknya ini malah jadi jadi terlunta-lunta anaknya. Nah, jadi anaknya tuh cuman digigit doang sama dia, di moncongnya digigit tapi nggak ditaro-taro. Nah, seperti itu. Nah, karena kondisi sarangnya itu dia mikir tuh udah ada yang mengetahui atau udah ada yang rusak, jadi dia tuh nggak mau naruh anaknya di sarang itu lagi. Makanya buat teman-teman kalau misalnya bajing kelapa kalian tuh sudah dalam keadaan melahirkan dan dia lagi mau nyusuin, udah biarin, jangan gutak-atik dulu, biar dia fokus nyusuin dulu. Nah, kalau emang pengen ngeliat, kita harus cari celah supaya si induknya ini bener-bener nggak sadar atau nggak ngeh kalau lagi kita pantau anaknya. Nah, karena kalau sampai sadar atau sampai ngeh, nanti wah itu tadi si anaknya ini bisa dipindah ke tempat lain, bahkan nanti kalau seandainya nggak ada tempat yang lebih baik, malah si anaknya ini cuman terlunta-lunta aja di
dibawa ke sono ke sini, malah bisa mati nanti takutnya anaknya karena terbentur jeruji kandang ataupun terbentur oleh kayu-kayu seperti itu, bro. Dan kalian juga kalau seandainya bajing kelapa kalian lagi lahiran, kalau bisa kalian tuh sediakan makanan juga buat si induknya, supaya induknya ini kan gizinya ini tetap terjaga, karena dia kan harus nyusuin anaknya. Jadi kalian bisa mungkin kasih makanan yang bergizi seperti bubur bayi dan dikombinasi dengan buah-buahan. Nah ini aneh lagi aneh kasih buah mangga sama pisangnya juga pisang Lampung, bro. Nah kalau pagi aneh kasih bubur, jadi kalau siang aneh kasih buah-buahan seperti itu. Nah misalnya nanti kalau dia udah mulai masuk ke dalam glodok, itu biasanya nanti dia lumayan lama nggak keluar, dia akan di dalam glodok. Nah nanti sekitar satu jam lebih, 2 jam mungkin dia baru keluar lagi nyariin makanan seperti itu. Jadi kita pantau terus supaya makanannya selalu ready di dalam kandang. Nah buat teman-teman misalnya dalam keadaan anak bayi masih merah begini, sebisa mungkin juga jangan sampai dicolek-colek, bro. Maksudnya jangan sampai dipegang, karena nanti bau tangan kalian itu bisa membuat si bajing ini jadi nggak mau menyusui anaknya. Jadi lebih baik dipantau aja, jangan dipegang-pegang, jangan dielus-elus ataupun diutak-atik. Biarkan aja si induknya ini yang merawat, kita percayakan aja, karena si induknya ini lebih jago lah, air susunya tuh lebih ajaib daripada air susu yang kita kasih. Nah dan ini juga selingan kandang aviari aneh yang kemarin aneh bikin buat burung aneh. Nah ini juga rencananya tadinya kan ini buat bajing kelapa, bro ya, tapi berhubung koleksi burung aneh juga makin banyak, jadi aneh sementara aneh isi buat burung-burung dulu. Nah seperti itu, bro. Dan mungkin juga burung-burung ini nanti juga kedepannya mau aneh ternakin. Nah jadi udah beberapa hari ini aneh pantau sih ada yang udah mulai kawin dan udah mulai bikin sarang di glodoknya seperti itu, bro. Nah buat teman-teman kalau seandainya emang setuju aneh juga bikin konten buat burung, silakan tulis di kolom komentar. Kalau memang pengen fokus buat bajing kelapa aja juga tulis di kolom komentar, bro. Karena juga peliharaan ini juga sebenarnya di rumah juga ya lumayan ada beberapa jenis lah, ada burung, ada bajing, ada ikan juga, jadi macem-macem, bro. Tapi untuk konsen aneh sih bajing kelapa. Karena apa? Karena YouTube aneh emang udah tersetting tuh untuk bajing kelapa gitu, bro. Jadi kalau aneh ngebawain tentang burung tuh kayaknya kurang apa ya, kurang pas dan kurang mendobrak lah seperti itu. Dan buat kalian yang sekiranya nanti pengen tahu kelanjutan anak bajing kelapa aneh nanti akan menjadi seperti apa, nah, kalian pantengin aja terus. Di sini akan aneh share lagi untuk video-video selanjutnya berkaitan dengan bajing kelapa. Jangan lupa